Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, selamat pagi. Pagi, Bu. Nanti kalau Bu Ani tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa kabar kelas 6? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah semuanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Romi. Mana Romi? Tadi pagi Ya, terlambat tidak? Sedikit Bu, terlambat, tapi masuk kelasnya nggak terlambat Bu. Iya, nggak apa-apa. Yuk kita pimpin doanya ya. Oke. Duduk siap. Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romi sudah berani memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Rayuan Pulau Kelapa, Free Memory. Baiklah, kehadiran hari ini bagaimana? Hadir semua? Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ada yang terlambat tadi? Ibu lihat ada beberapa ya. Yang paling cepat ada tidak? Ada, Bu. Bu Aning tadi. Aning paling cepat, Ya, Bu. Datang ya, Bu. Dapat bintang ya nanti ya. Makasih, Bu. Ya, karena sudah datang cepat pagi ini. Coba sekarang Ibu mau lihat, perhatikan kerapian dan kelengkapan diri masing-masing ya. Dasinya, ikat pinggangnya, kaos kaki, lengkap semua ya. Lengkap, Bu. Lengkap, Ibu. Sebelum itu, marilah kita pembiasaan seperti biasa 10 menit ya, bebas saja yang ada di buku kalian. Free memory. Nah, hari ini Ibu sedikit mengingatkan tentang pembelajaran yang lalu ya. Kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, kalian sudah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Dan kalian juga sudah membuat rangkaian listrik seri sederhana. Coba Ibu Ani tanya dulu, Ibu Aning, ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 3, Bu. Apa saja? Pernyataan, deret penjelas, dan interpretasi, Bu. Iya, betul. Jadi secara garis besarnya pernyataan itu tentang informasi umum tentang teks yang akan dibicarakan. Kemudian deret penjelas itu tentang uraian penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Dan interpretasi adalah kesimpulan atau pendapat singkat penulis tentang apa yang terjadi. Kemudian Ibu tanya dulu, kalau rangkaian seri sederhana ciri-cirinya apa, Julia? Masih ingat tidak? Rangkaian listrik sejajar, Bu Guru. Iya, pinter Nilnisi. Selain sejajar, kemudian ciri lampunya bagaimana kalau yang satu mati? Mati semua. Mati. Iya, betul. Mati semua. Jadi berpengaruh ya terhadap lampu yang lain. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Yang ketiga, menguji model rangkaian listrik paralel dengan tepat. Yang keempat, menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis.
ayo kita membaca ya. Siapa yang belum pernah lihat lampu lalu lintas? Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Iya. Sudah, Bu. Ini kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di mana? Di Jalan raya, Bu. jalan raya, Bu. Iya, di Jalan, perempatan atau di perempatan, persimpangan pertigaan, jalan. Bu. Iya benar, Aning, di pertigaan. Nggak mungkin ya di tengah jalan terus tahu-tahu ada lampu lalu lintas. Jadi pasti di perempatan, persimpangan, pertigaan seperti itu. Lampu lalu lintas terdiri atas berapa warna, Andri? Ada 3, Ibu. Warna apa saja? Merah, kuning, dan hijau. Ya kayak pelangi nggak itu ya? Iya, Magic New. Tahukah kamu siapa yang menemukan lalu lintas? Yuk kita baca teks berikut ini. Ito? Iya, Ayo, Bu. Ito. Baca dulu paragraf Iya, pertama. Bu. Ini cuma satu ya, Bu. Iya, ada nanti lanjutnya. Ya, Bu. Si paralel penyelamat jalan. Gareth August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Sudah, Iya. Bu? Ya, terima kasih Ito. Ya, Bu. Lanjut lagi Yuli. Ada Yuli? Yuli lagi pipis, Bu. Oh Ya, iya. Bu. Ya, sudah. Iya. Kenapa, Bu? Iya, silakan dibaca ya paragraf 2 dan 3. Ya. Sebentar, Bu. Lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Yuli. Intonasinya sudah baik, sudah jelas. Ya, itu tadi adalah teks eksplanasi tentang si paralel penyelamat jalan. Nah, sekarang silakan buka LKPD-mu dan kerjakan mana yang termasuk deret penjelas, mana yang termasuk topik masalah dan kesimpulan. Ya, silakan diisi. Free memory. Nah, sekarang kita membagi kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagi ya. Ada 4 kelompok di situ. Silakan membentuk kelompok di mejanya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gercep ya semuanya. Iya, Bu. Nah, Ibu Ani kasih pertanyaan yang bisa jawab, tunjuk tangan ya. Seperti halnya televisi yang membutuhkan energi listrik, begitu juga lampu lalu lintas. Siapa yang tidak tahu lampu lalu lintas? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, pinter semua. Lampu lalu lintas terdiri dari berapa lampu? 3 warna, Bu. 3 Ya, warna. ada 3 warna. Warna apa saja yang bisa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Bu. Ya, Julia, warna apa? Warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Iya, benar berarti yang di teks tadi ya.
Betul, Bu. Iya, pada lampu lalu lintas menggunakan prinsip kerja rangkaian apa? Coba, seri atau paralel? Paralel, Bu. Paralel. Paralel, Bu. Iya, bayangkan kalau misalnya lampu lalu lintas pakai rangkaian seri. Satu hidup, hidup semua. Satu mati, mati semua. Nanti yang mau maju, yang mau berhenti, nggak tahu lagi itu nanti jadinya apa ya? Tabrakan, Bu. Iya, jebur. Gitu kok jebur ya? Jebur ke kolam, Bu. Mandi. Jadi menggunakan rangkaian. Paralel. Jadi yang merah hidup, Seri. yang kuning dan hijau mati. Begitu juga kalau hijau hidup, yang merah kuningnya mati. Jadi yang jalan sesuai dengan waktu yang ada. Nah, lanjut kita akan menyusun perencanaan proyek. Jadi proyek ini akan dilaksanakan kerjanya secara berkelompok. Alat dan bahan sudah bawa semua anak-anak? Sudah, Bu. Kita bawa baterai, Bu. Anak sekarang sudah dibentuk kelompok, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Alat dan bahan bawa semua ya. Bawa, Bu. Ya, Nilnisi. Saya baterai, Bu. Lu nggak bawa, Bu. Iya, saya nggak bawa. Ya, nanti di cover sama tim kelompoknya ya. Iya, Nilnisi nggak dikasih bawa apa uang, Bu. saja yang harus Bawa kita bola sediakan? Bawa bola lampu, Bu. Ya. Iya, bawa baterai. Terus bawa kabel. Wah, pinter sekali. Apalagi? Sama ini, Bu, buat perekatnya. Iya. Kardusnya lupa, Bu. Oh iya, nanti sementara kita cari dulu yang ada di perpustakaan ya. Kemudian kita memiliki estimasi waktu 25 menit ya anak-anak untuk mengerjakan percobaan rangkaian paralel. Nah, seperti ini. Kemarin sudah kita buat gambar rancangan. Jadi hari ini buatlah sesuai dengan gambar rancangan yang sudah kamu buat pada pembelajaran pertama 2 hari yang lalu. Oke, kita buat sesuai dengan gambar rancangan yang 2 lampu ya. Iya, Bu. Ya, sebelum mulai kita nonton dulu. Ada suaranya enggak? Ada, Bu. Ya. Nggak ada suaranya, Nah, Bu. nggak ada, Bu Ani. Nggak ada, Iya. Bu. Oke, jadi kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti berikut ini. Ada kardus, selotip, gunting, kabel, bola lampu, fitting atau dudukan, kemudian saklar, dan baterai. Langkah yang pertama, siapkan kabel. Ini harus berhati-hati ya anak-anak bekerjanya. Nah, bisa mengikuti video. Nah, bagi kabelnya sesuai dengan gambar rancangan yang sudah kalian buat. Mungkin 4 kabel, 6 kabel, sesuai dengan rancangan ya. Nah, saat menggunting, gunting bagian ujung pada karetnya saja, jangan sampai putus ya. Karena tembaganya itu yang mau kita sambungkan, agar menyambungkan arus listrik. Lakukan terus sampai selesai. Nah, kita ambil dudukan atau fitting, kemudian masukkan lampunya. Diputar dengan kencang ya, dan perhatikan bola lampu itu jangan ada yang putus. Kalau ada yang putus nanti tidak bisa menyala.
Nah, kita masukkan bagian kabel itu ke dalam dudukan lampu. Ya, diputar ya, jangan sampai dia lepas. Jadi membuat satu rangkaian lurus. Nah, begitu juga dengan saklar, kita kaitkan, masukkan ke lubang, kemudian dikaitkan dengan erat. Supaya benar-benar menyatu, jadi kita putar dengan cara perlahan, kemudian kita tutup. Ya. Ini kami berapa kali satu? Kami satu. Kami satu, kami dua. Ya. Udah terlihat ya bahwa ini adalah rangkaian yang berderet, bukan sejajar. Nah, pada penyatuan baterai itu kutub negatif harus bertemu dengan kutub positif. Pastikan itu tergabung dengan erat supaya tidak berubah-ubah posisinya. Jadi kita gunakan selotip. Nah, bisa kita lihat ya, lampunya menyala. Karena ini menggunakan saklarnya hanya satu, jadi nanti cara pengetesannya, apakah ini benar paralel dengan cara membuka atau memutar lampu. Nah, jika satu lampu mati, maka yang lain tetap menyala. Oke. Jelas ya videonya tadi? Jelas Bu Guru. Nah, sekarang anak-anak silakan bekerja sama dengan teman kelompokmu membuat rangkaian paralel dengan waktu 25 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi untuk mengisi laporan hasil percobaan di akhir percobaan. Free memory. Oke. Sekarang kelompok 1, Julia, apakah kelompoknya sudah selesai? Ya, sudah. Sudah selesai ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, sekarang silakan isi LKPD-nya. Buatlah nama percobaan, tujuan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan, silakan perhatikan kalimat yang ada di LKPD, pertanyaan yang ada di LKPD ya, untuk membuat kesimpulan. Oke. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Nak Julia, boleh dibacakan hasil presentasinya ya. Langsung baca laporan ya, Bu. Iya. Nomor 1, nama percobaan. Nama percobaannya membuat rangkaian lampu paralel. Ya. Tujuannya untuk mengetahui proses terjadinya listrik. Alat dan bahannya ada baterai, ada bola lampu, saklar, kabel, tadi ada gunting, lakban, sama kardus. Ya, lanjut. Langkah kerjanya. Pertama, rekatkan baterai dengan selotip. Kemudian, tempelkan baterai dengan kardus. Potong kabel dan kupas bagian ujung kabel. Kemudian sambungkan kabel dengan fitting bohlam. Lalu sambungkan kabel dengan saklar. Pasangkan bohlam. Kemudian rekatkan rangkaian dengan alat kardus. Sambung kabel dengan baterai. Kemudian mati atau hidupkan lampu dengan saklar. Kalau paralel tadi, kita bisa matikan lampunya satu biar kita lihat yang satunya masih hidup atau tidak gitu. Iya, pinter. Kemudian kesimpulannya?
Kesimpulannya, pada rangkaian paralel kita bisa alirannya ada dua, bisa kita matikan lampunya satu, yang satunya bisa terlihat hidup. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Siti, bagaimana kalau nyala lampu yang ada di paralel? Terang semua? Terang, Bu Guru. Iya, betul. Ada yang tahu kenapa semuanya terang? Karena arusnya tidak berbagi, Bu Guru. Iya, betul. Di situ bedanya dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu kan rangkaian yang disusun secara sejajar. Jadi baterai sumber listrik tadi terbagi di dua lampu. Jadi nyala lampunya redup. Berbeda dengan paralel. Paralel itu dia nyalanya sama terang. Karena hambatannya tidak sebesar seri. Berarti paralel pelit, Bu. Enggak Tidak mau pelit. berbagi. Justru karena dia pelit itu, jadi semuanya jadi terang. Nah, kita simpulkan ya hasil dari percobaan hari ini. Romi, coba dibaca rangkaian paralel. Kesimpulan apa yang dapat kamu buat sesuai dengan lembar kerja kamu tadi? Kesimpulan yang saya dapat, Bu, dalam pekerjaan kami tadi, pertama, arus listrik terbagi rata, jadi tidak berbagi. Ya, Kedua, betul. misalkan satu lampu putus, satu lampunya tetap menyala. Ya. Ketiga, kesimpulannya saya bisa menyusun rangkaian paralel sekarang. Iya, pinter sekali. Semuanya sudah bisa membuat ya secara mandiri. Bisa, Bu. Ya, sudah aktif semua hari ini. Sudah berhasil rangkaiannya ya. Nah, jadi bisa kita bandingkan rangkaian seri dan rangkaian paralel itu berbeda. Secara disusun sejajar untuk seri, kemudian boros dalam penggunaan listrik, nyala lampu tidak sama terang, satu lampu hidup, lampu lain hidup, satu lampu mati, lampu lain mati. Nah, kemudian siapa ya yang bisa menyebutkan contoh rangkaian seri? Ada yang tahu? Saya, Bu Guru. Iya, Nilnisi aktif sekali ya kalau rangkaian. Ya, apa contoh rangkaian seri? Contohnya pada senter, Bu Guru. Kan lurus Iya. tuh baterainya kan, Bu. Betul sekali. Itu adalah contoh rangkaian seri dengan menggunakan berapa buah lampu? Satu. Iya, satu lampu. Kalau yang lebih dari satu lampu, ada yang tahu contohnya? Lampu rumah kayaknya. Lampu rumah kalau satu hidup, hidup semua kah? Tidak, Bu Guru. Iya, coba kita jalan-jalan nih ke taman. Lampu penerang jalan, Bu Guru. Iya, betul. Andri dapat bintang. Nilnisi juga tadi dapat bintang. Terima Jadi, kasih, Bu Guru. dapet tadi sudah Ibu Ani tadi. taruh di tabel. Ya, jadi rangkaian yang ada di jalan menggunakan rangkaian seri. Begitu juga yang ada di taman. Coba kita bayangkan kalau di taman itu pohon-pohonnya harus dihidupin satu-satu. Cetek, cetek, cetek. Kalau ada 30 pohon, 30 kali ngidupin. Repot kan? Jadi, untuk penghematan waktu dan kepraktisan, maka di taman itu menggunakan jenis rangkaian seri. Bagaimana rangkaian paralel? Contohnya ada di mana? Rumah, Lampu Bu. merah, Bu Guru. Di rumah. Ada di rumah. Di mana lagi? Lampu merah. Iya, lampu lalu lintas. Kalau merah terus nggak jalan-jalan, kata teman saya kemarin, Pak Irul. Lampu liplop. Oke, jadi kalau rangkaian paralel disusunnya secara
berderet. Kemudian hemat dalam penggunaan listrik. Karena kalau kita di rumah, kalau siang, misal yang gelap hanya dapur, ya dapur saja yang dihidupkan. Yang teras jangan, karena siang hari. Kemudian menyala sama terang. Satu lampu hidup, lampu yang lain tidak terpengaruh. Nah, silakan kerjakan evaluasi. Ini soalnya. Kerjakan di bukumu. Free memory. Yuk, kesimpulan hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya hari ini? Dapat Saya, bintang Bu. lagi. Ya, Julia, bagaimana? Hari ini belajarnya sangat senang, Bu. Kenapa senang sekali? Karena saya bisa merangkai rangkaian paralel. Iya, jadi sudah bisa 2 ya sekarang ya buatnya. Ya, Iya, rangkaian apa saja yang sudah bisa? rangkaian seri dan paralel. Iya. Kemudian kita belajar apa hari ini selain rangkaian? Eksplanasi. Eksplanasi. Ya, eksplanasi memiliki 3 struktur. Oke, pinter semua anak-anak kelas 6. Jadi, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian gabungan. Nanti kalian akan merancang seperti yang kemarin ya, merancang gambar terlebih dahulu bagaimana bentuk rangkaian campuran antara seri dan paralel. Nah, jika sudah, nanti kita akan membuat lagi percobaan membuat rangkaian campuran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, jelas ya, sudah. Oke, Jelas, Bu. sebelum Ibu Ani menutup, kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat sampai siang. Abis ini belajar agama kan? Iya, Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Ibu Erna. Erna, silakan Ya, Bu. berdoa dulu. Ya, Ibu. Sudah rapi, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Duduk siap. Sudah. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Erna. Hari Ya, ini Ibu. selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Maaf jika Ibu Ani ada salah-salah kata. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.